Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyaksikan proyek ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan artifisial dengan judul diagnosa penyakit saluran pernafasan menggunakan bahasa prolog dan certainty factor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Kamilus Heksindapung dengan NBI 14624000019. Perkenalkan, nama saya Yafi Putra Zikirila dengan NBI 14624000022. Perkenalkan, saya Ariel Bagus Payoga dengan NBI 14624000053. Perkenalkan, nama saya Satria Ananta Suwantara dengan NBI 14624000054. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan secara keseluruhan rule yang digunakan serta mendemonstrasikan proses inversi untuk memperoleh konklusi diagnosis. Next. Selanjutnya, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dan dengan memanfaatkan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Prolog karena bersifat deklaratif dan sangat cocok untuk sistem berbasis aturan. Certainty factor digunakan untuk merepresentasikan tingkat keyakinan suatu aturan. Nilai certainty factor berada pada rentang 0 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan keyakinannya sangat tinggi. Sistem ini memiliki 4 kelas keputusan, yaitu influenza, asma, bronkitis, dan pneumonia. Struktur N or graph digunakan untuk menggambarkan hubungan antar gejala dan penyakit. Sebagai contoh, demam, batuk, dan pilek secara bersamaan mengarah pada penyakit influenza. Setiap rule memiliki nilai certainty factor yang menunjukkan tingkat keyakinan pakar terhadap diagnosis tersebut. Next. Sistem pakar ini dibangun menggunakan pendekatan rule-based system. Setiap rule merepresentasikan pengetahuan pakar medis. Berikut adalah rule yang digunakan. Yang pertama ada rule R1, demam, batuk, dan pilek mengarah ke influenza dengan CF 0,8. Yang selanjutnya ada rule R2, sesak napas dan wheezing mengarah ke asma dengan CF 0,9. Lalu yang ketiga ada rule R3, batuk dan sesak napas mengarah ke bronkitis dengan CF 0,7. Dan yang terakhir ada rule R4, yaitu demam, sesak napas dan nyeri dada mengarah ke pneumonia dengan CF 0,85. Implementasi rule ini dilakukan menggunakan bahasa prolog dengan mekanisme pencocokan fakta dan rule melalui mesin interferensi. Next. Demonstrasi. Next. Baik, selanjutnya untuk bagian demonstrasi. Yang pertama untuk kasus 1. Pada kasus pertama ini, gejala yang diberikan adalah demam, batuk, dan pilek. Gejala tersebut memenuhi rule R1 sehingga sistem menyimpulkan diagnosis influenza dengan nilai CF sebesar 0,8. Berikutnya ada kasus kedua. Pada kasus kedua ini, gejala sesak napas dan wheezing memenuhi rule R2. Sistem menghasilkan diagnosis sama dengan nilai CF sebesar 0,9. Next. Selanjutnya pada kasus ketiga,
gejala batuk dan sesak napas memenuhi rule R3 sehingga sistem menyimpulkan diagnosis bronkitis dengan CF sebesar 0,7. Selanjutnya pada kasus 4, gejala demam, sesak napas dan nyeri dada memenuhi rule R4 sehingga menyimpulkan diagnosis pneumonia dengan CF sebesar 0,85. Next. Selanjutnya kasus 5. Pada kasus ini gejala memenuhi rule R1 dan R3. Sistem menghasilkan 2 diagnosis, yaitu influenza dengan CF 0,8 dan bronkitis dengan CF 0,7 karena lebih dari 1 rule terpenuhi oleh fakta yang sama. Untuk kasus yang ke-6, gejala pilek dan batuk tidak memenuhi kondisi pada rule manapun sehingga sistem tidak menghasilkan diagnosis. Next. Lalu yang selanjutnya pada kasus 9. Di kasus 9 ini rule R1 dan R3 terpenuhi sehingga sistem menghasilkan diagnosis influenza dan bronkitis. Lalu yang terakhir ada kasus 10. Di kasus ini rule R1, R2 dan R3 terpenuhi sehingga sistem menghasilkan 3 diagnosis sebagai alternatif, yaitu influenza, asma, dan bronkitis. Next. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berhasil melakukan diagnosis penyakit saluran pernapasan berdasarkan rule dan gejala yang metode certainty factor memberikan informasi tingkat keyakinan terhadap setiap diagnosis sehingga membantu pengguna dalam pengambilan keputusan awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.